Selamat siang dan sore kepada teman-teman sejawat nurse di seluruh Indonesia. Di sini saya akan men-sharingkan, tepatnya mungkin, penerapan 3S, SDKI, SLKI, SIKI untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan maternitas di era pandemi COVID dan new normal. Ini adalah kurikulum vitae saya. Jadi saya bergabung bersama Ikatan Perawat Maternitas Indonesia dan saya bekerja di STIK Sin Carolus, Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diagnosis keperawatan yang berada pada masa childbearing, di mana sebelumnya 3S ini di keperawatan maternitas sudah dipresentasikan sebelumnya, narasumber di Pokja sebelumnya yang disampaikan secara umum. Nah, pada diagnosis ini pada masa childbearing ini kita memiliki tahapan-tahapan di kehamilan, persalinan, postpartum, dan laktasi, di mana tahap-tahap ini yang ada pada childbearing. Karena ini topiknya adalah tentang maternitas, jadi diagnosis keperawatan apa saja yang bisa muncul pada kehamilan trimester 1 dan kedua, kita bisa lihat diagnosis keperawatan yang bisa muncul adalah diagnosis sejahtera, diagnosis resiko, dan diagnosis aktual. Contoh yang promosi kesehatan adalah kesiapan peningkatan eliminasi urin. Sedangkan pada persalinan, itu ada kesiapan persalinan, itu juga diagnosis yang hanya ada di area maternitas, yaitu kesiapan persalinan, di mana ini adalah diagnosis sejahtera. Ibu apabila ingin bersalin, kemudian dia sudah mengikuti kelas yoga, kemudian kelas 6 hamil, itu berarti dia sudah mempersiapkan. Berarti kita bisa menegakkan diagnosis keperawatan dengan kesiapan persalinan. Nyeri melahirkan, ini salah satu diagnosis yang hanya ada di area maternitas, yaitu nyeri melahirkan, karena menurut buku SDKI, nyeri itu ada 3 klasifikasi, yaitu nyeri akut, nyeri kronis, dan nyeri melahirkan. Kemudian kita juga bisa melihat diagnosis yang bisa diangkat pada masa childbearing, yaitu di postpartum, ketidaknyamanan pascapartum, kemudian pencapaian peran menjadi orang tua, ini juga bisa kita angkat sebagai promosi kesehatan. Kemudian untuk diagnosis keperawatan bayi baru lahir, di sini kita bisa melihat diagnosis resiko, aktual, dan akhirnya adalah diagnosis pada masa laktasi, yaitu pemberian nutrisi, di mana di sini juga ada, di mana ibu sudah bisa menyusui, maka kita akan mengangkat menjadi diagnosis promosi kesehatan, yaitu menyusui efektif, dan kesiapan peningkatan pengetahuan. Sedangkan diagnosis pada masa childbearing, di sini bisa terjadi, contohnya adalah risiko kehamilan tidak dihendaki yang terjadi pada kesehatan reproduksi remaja, jadi pada masa remaja. Kemudian pada masa COVID ini dan di era new normal ini, baik di fase childbearing maupun non childbearing, diagnosa keperawatan seperti risiko infeksi kemungkinan ditemukan pada setiap tahapan childbearing dan non childbearing. Jadi selalu ada karena paparan masa pandemik ini. Kemudian kita lanjutkan untuk wanita usia subur dan pasangan usia subur. Kemungkinan diagnosis yang bisa ditegakkan adalah pola seksual, nyeri akut, disfungsi seksual, resiko disfungsi, dan juga risiko infeksi. Perempuan dalam masa perimenopause, di situ juga ada masalah keperawatan, dan bisa ditegakkan menggunakan diagnosis disfungsi seksual, risiko disfungsi, dan risiko infeksi. Infertilitas dan fertilitas pun sama. Ada beberapa diagnosis yang bisa ditegakkan saat kita memberikan perawatan. Dan yang terakhir adalah kasus-kasus pada perempuan dengan keganasan, yaitu yang kita bisa tegakkan diagnosa nyeri kronis, ansietas, pola seksual tidak efektif, dan risiko infeksi. Begitu banyak diagnosis yang ada di maternitas yang tercakup sudah di buku standar diagnosa keperawatan Indonesia. Kemudian sebelum kita menegakkan diagnosa, di sini kita akan melakukan proses keperawatan, yaitu dari pengkajian. Setelah pengkajian kita analisa data, setelah analisa data kita menegakkan diagnosa. Nah, sebelum menegakkan diagnosa, diagnosis keperawatan yang akan kita angkat harus berdasarkan dari pengkajian.
Nah, karena di sini untuk area maternitas yang dibahas itu masa perinatal, jadi lebih fokus di postpartum dan laktasi. Ini saya hanya mengambil contoh di postpartum saja dan laktasi nanti. Nah, di sini kita untuk teman-teman maternitas mungkin tidak asing lagi dengan kata-kata bubble HE. Diagnosis dapat ditegakkan setelah kita melakukan pengkajian bubble HE. Apa itu bubble HE? Kita lihat bahwa bagaimana sih bentuk dari payudara itu bengkak, lembek, kemudian keadaan puting. Mengapa kita harus ada bubble HE ini? Karena bisa memfokuskan kita untuk menegakkan diagnosa. Uterus kenapa kita harus lihat? Karena untuk kontraksi kita harus tahu, kemudian bentuknya seperti apa. Jadi contoh yang ada di lapangan, kita sering menemukan uterus bergeser, khususnya biasanya bergeser ke kanan. Mengapa seperti itu? Berarti sebelum mengkaji sampai uterus bergeser ke kanan, berarti bladernya penuh. Nah, seperti itu. Untuk postpartum, bladder itu selalu penuh karena ada proses diuresis. Dia sering berkemih. Kemudian itu akan berdampak sekali terhadap nanti juga penurunan hormon-hormon yang lain. Contohnya adalah progesteron dan estrogen. Progesteron menurun dan ini akan nantinya akan mempengaruhi motilitas usus nanti yang ke depan nanti akan menyebabkan ibu mengalami konstipasi. Kemudian lokea. Lokea kita juga harus mengkaji dengan KOKA. KOKA adalah konsistensi, odor, color, eman. Mengapa harus diidentifikasi KOKA? Agar kita tahu lokea ini mengandung infeksi atau tidak. Konsistensi adalah lokea ini bentuk stolsel atau cairan. Odor ini bau, color ini warna. Kalau kita orang di maternitas pasti akan mengetahui bahwa color itu warna yaitu seperti rubra, serosa, dan alba, sedangkan emon adalah jumlah. Episiotomi kita menggunakan skala Rida. Sedangkan Homan sign kita mau tahu apakah pasien atau ibu yang kita rawat ini mengalami DVT, deep vein thrombosis, atau biasa kita kalau di luar disebut preeclampsia alba dolens, dan emosi dengan kita biasa menggunakan skala EPDS. Dari data-data pengkajian yang biasa digunakan di postpartum dengan bubble HE ini, nanti akan kita sebagai dasar untuk menegakkan diagnosa. Karena masa perinatal, ya menegakkan diagnosis, maaf. Untuk perinatal, untuk laktasi, ini juga mengambil peranan penting, di mana untuk laktasi ini, ibu dalam keadaan payudaranya yang seperti apa, yang tadi sudah dikaji menggunakan bubble HE, psikologisnya seperti apa. Dan ini tak kalah pentingnya peranan dari refleks bayi, yaitu routine sucking swallowing. Jadi untuk masa laktasi harus ada kerjasama antara ibu dan bayi, sehingga ini akan menentukan proses nutrisi yang disebut laktasi ini, di mana perlekatan dan posisi. Secara umum, perlekatan memang ada skor, tapi memang tidak semua rumah sakit menggunakan itu. Tetapi secara mudah kita bisa melihat bahwa perlekatan yang baik itu di mana areola bagian atas terlihat lebih banyak, mulut bayi terbuka lebar, bibir terputar keluar, dagu menempel. Tanda-tanda seperti ini kita sudah mendefinisikan bahwa perlekatannya adalah adekuat. Ini adalah kasus postpartum dan laktasi yang saya ambil dari rumah sakit. Kebetulan ibu ini postpartum hari kedua, jadi kita akan belajar dari pengkajian, mengambil kasus, dan mengimplementasikannya ke SLKI dan ke SIKI. Ini kasus postpartum dan masa laktasi hari kedua. Melahirkan dengan spontan partus, ibu mengeluh payudaranya nyeri, meringis sambil memegangi payudara yang keras, tidak bisa tidur karena bayinya rewel sepanjang malam dan ASI tidak menetes. Ibu merasa khawatir terhadap jahitan ketika duduk saat menyusui, ibu gelisah, tidak tenang, sehingga perlekatan dan posisi menyusui tidak benar. BAK bayi 3 kali dalam 24 jam pada hari kedua, kemudian menyusu hari kedua dan berwarna kuning pekat. Nah, kemudian kita lengkapi data yang kita punya dengan pemeriksaan fisik. Setelah pemeriksaan fisik yang tadi saya ungkapkan, yang pada umumnya dilakukan di postpartum, kita mendapatkan data bahwa payudaranya ternyata bengkak dan keras, lecet pada puting. Nah, ketika kita tahu ada yang bermasalah, itu kita tandai untuk kita bawa ke dibawa untuk menegakkan diagnosis. Uterus, 2 jari di bawah pusat, kontraksi baik, uterus membelat dan keras, bladder teraba kosong, bowel ibu belum BAB dan peristatik 8 kali per menit, lokea rubra, tidak ada stolsel, yang tadi koka, tidak berbau, setengah pembalut selama 3 jam. Episiotomi kita mengenal dengan skala Rida, jadi di sini hasilnya adalah 1, arti
Artinya bahwa ibu ini tidak berpotensi mengalami infeksi karena episiotomi. Oman sign negatif, kemudian emotion EPDS 6, berarti kita mengindikasikan ibu ini mengalami depresi sedang. Setelah kasus ini postpartum dan laktasi ini kita kumpulkan, kemudian kita masuk ke kategori dan subkategori. Data-data ini kita masukkan ke kategori dan subkategori, bagian mana dari kategori dan subkategori yang terganggu. Contohnya, kategori yang di buku SDKI itu ada 5 kategori dan subkategori ada 14. Nah, untuk pada kasus ini, respirasi dalam batas normal karena tidak ada masalah, sirkulasi 2 jari bawah pusat, kontraksinya baik, tidak ada masalah, nutrisi dan cairan, pengeluaran ASI tidak menetes, perlekatan dan posisi menyusui tidak benar, kemudian eliminasi, aktivitas istirahat, neurosensori, dan kategori yang kedua adalah psikologis, di mana nyeri dan ketidaknyamanan karena payudaranya bengkak dan nyeri, serta integritas ego, yaitu ansietas dan nilai EPDS. Ketika kita sudah melihat kategori dan subkategori, maka kita melihat, oh yang terganggu adalah nutrisi dan cairan, nyeri dan kenyamanan, dan ansietas atau kategori integritas ego. Sehingga diagnosis keperawatan bisa kita angkat. Seperti ini, diagnosis keperawatannya, ketidaknyamanan pasca partum berhubungan dengan 2 penyebab, dibuktikan dengan tampak meringis, terdapat kontraksi, luka episiotomi, dan payudara bengkak. Kalau teman-teman sejawat nurse di seluruh Indonesia sudah memiliki buku SDKI, silakan buka dengan kode diagnosis SDKI D0075. Itu kata-katanya sama dengan yang saya presentasikan hari ini. Kemudian postpartum yang kedua adalah ansietas berhubungan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan, ditandai dengan gelisah, tegang, dan sulit tidur. Kemudian laktasi. Laktasi menyusui tidak efektif, berhubungan dengan payudara bengkak, ketidakefektifan refleks oksitosin, ditandai dengan bayi tidak melekat dengan baik, ASI tidak menetes, BAK bayi 3 kali per hari, dan nyeri pada payudara. Itu ada di buku kode di D0029. Setelah diagnosis keperawatan kita tegakkan, bagaimana kita mau mencari luaran. Jadi teman-teman sejawat nurse seluruh Indonesia ketika memiliki buku 3 ini, yang kedua setelah kita menggunakan buku SDKI, kita menggunakan buku luaran. Tautan SDKI dan SLKI itu dimulai dari belakang. Setelah kita tahu diagnosis keperawatan ketidaknyamanan, maka ada yang namanya luaran utama. Nah, luaran utama itu ada namanya status kenyamanan pasca partum. Luaran utama kita cari ke depan. Tadi dari belakang, jadi penggunaan buku SLKI dan SIKI itu mulainya dari belakang. Kalau SDKI tetap dari depan, tapi kalau untuk SLKI, hubungan tautan atau link dari diagnosis ke luaran itu dari belakang bukanya. Nah, setelah kita tahu ketidaknyamanan pasca partum luaran utamanya status kenyamanan pasca partum, maka kita bisa buat seperti ini kata-katanya dengan mengikuti dari buku SLKI. Dari SLKI kita ambil kata-katanya dari buku, yaitu status kenyamanan pasca partum meningkat setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 jam dengan kriteria hasil yang sesuai dengan buku. Oke. Di buku ini ada tulisan keluhan tidak nyaman. Kita yang merawat di area maternitas maunya keluhan tidak nyaman itu menurun. Namun di buku sini terlihat bahwa keluhan tidak nyaman itu meningkat. Nah, ini adalah kekeliruan dalam pencetakan untuk definisi kriteria hasil, harusnya dibalik. Tidak masalah, semakin hari buku SDKI akan semakin sempurna apabila ada masukan dari teman-teman. Kebetulan ini karena saya di area maternitas, saya menemukan kita tidak bisa, jadi clinical thinking seorang perawat juga diperlukan ketika kita melihat kok keluhan tidak nyaman meningkat, ini pasti salah. Nah, itu yang kita perlukan juga karena kriteria hasil di sini menunjukkan bahwa kurang tepat. Tidak masalah, buku ini bisa direvisi dan menjadi sempurna adanya berkat masukan dari teman-teman nurse yang sering menggunakan. Kemudian kita lanjutkan untuk tanda yang meringis menurun, luka episiotomi membaik, kontraksi uterus membaik, payudara bengkak menurun. Mungkin teman-teman melihat ada tulisan tebal di buku luaran. Tulisan tebal di luaran, kalau teman-teman sejawat nurse lihat bahwa
tulisan yang tebal itu sama dengan data mayor. Itulah mengapa luaran selalu ada link dengan diagnosa. Nah, di sini ada yang tidak ada berwarna tebal, cetak tebal. Itu merupakan data tambahan. Ingin dimasukkan tidak masalah, ingin dimasukkan silakan sesuai dengan keadaan pasien. Jadi untuk luaran itu bisa dimodifikasi, bisa ditambah dan bisa dikurangi. Untuk luaran, saya hanya mau mengingatkan lagi kepada teman-teman sejawat nurse seluruh Indonesia bahwa luaran itu ada 3, meningkat, menurun, dan membaik. Hanya 3 ini. Nah, tadi ada masukan dari Bu Elsie yang mengenai angka. Kalau kita mengikuti seminar pertama ya, yang dibawakan oleh Mas Adam, itu ada yang namanya 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah untuk pengisian secara computerized. Namun, kalau belum kita menggunakan computerized, ambillah kriteria hasil yang paling atas. Menurun, cukup menurun, sedang, cukup meningkat, dan meningkat. Itu yang kita gunakan. Setelah SLKI kita gunakan, ini ada kriteria. Jadi, untuk SLKI, kita selalu tetap menggunakan SMART untuk menulis hasil yang diharapkan atau luaran. SMART itu spesifikasi measurable. Untuk spesifikasi dan measurable itu baku, sesuai dengan luaran, sehingga tidak boleh diganti. Sedangkan attainable dan reliability dan time itu bisa disesuaikan dengan keadaan pasien. Nah, setelah dari tautan SDKI dan SIKI, kita setelah tahu luaran, maka kita ingin tahu intervensi apa yang kita lakukan, buka dari belakang lagi untuk standar. Untuk mengetahui tautan atau link, buka dari belakang lagi. Kalau diagnosis ketidaknyamanan pasca partum, intervensi utamanya apa? Intervensi utamanya adalah manajemen nyeri. Kalau saya mau pilih terapi relaksasi atau yoga, silakan saja. Tetapi kerjakan dulu intervensi utama, karena intervensi utama kadang-kadang sudah mengcover semua intervensi pendukung. Gitu ya. Itu antara tautan SDKI dan SIKI. Nah, ini intervensi manajemen nyeri. Setiap intervensi di kita mengenal adanya OTEK. Di buku manajemen nyeri itu observasi banyak sekali. Di sini lagi justifikasi perawat, bagaimana kita menentukan untuk observasi, terapeutik, edukasi, mana yang sesuai dengan keadaan pasien, itu yang bisa kita pilih. Nah, di observasi sini saya memilih identifikasi lokal, durasi, frekuensi, identifikasi skala nyeri, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan, terapeutik. Apa itu terapeutik? Terapeutik adalah perawat yang melakukan intervensi tanpa adanya instruksi. Jadi perawat bisa melakukannya sendiri. Berikan terapi non-farmakologi. Kita sesuaikan non-farmakologik apa yang dia pasien ini atau ibu ini yang mengalami nyeri ini bisa berkurang. Oh, dia payudaranya bengkak, berarti kita bisa lakukan terapi pijat, misalnya pijat laktasi, kemudian kompres dingin untuk payudaranya bengkak. Karena di buku ada tulisan bisa kompres panas, kompres dingin, tetapi balik lagi critical thinking-nya perawat bahwa untuk payudara bengkak sebaiknya menggunakan kompres dingin. Edukasi apa yang pas untuk menangani masalah ketidaknyamanan pasca partum? Edukasinya itu menjelaskan penyebab dan pemicu nyerinya, jelaskan strategi nyerinya, ajarkan teknik non-farmakologik untuk mengurangi nyerinya, dan yang terakhir adalah kolaborasi. Pertanyaannya sering, bolehkah dibolak-balik? Tidak bisa dibolak-balik untuk intervensi, karena observasi adalah dasar kita melakukan, memberikan terapeutik disertai dengan edukasi, dan langkah terakhir adalah kita melakukan kolaborasi. Nah, inilah teman-teman nurse di seluruh Indonesia yang menggunakan buku SDKI bisa melihat tayangan ini. Inilah bentuk lembaran, kita mungkin mengenalnya NCP ya, Nursing Care Plan-nya seperti ini. Nah, inilah kalau tampilan ini di input dari SDKI, SLKI, dan SIKI. Jadi ketidaknyamanan pasca partum berhubungan dengan trauma perineum, pembengkakan payudara dibuktikan dengan datanya di situ, kemudian kriteria hasilnya kita tulis, status kenyamanan pasca partum meningkat setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 jam. Pasti seseorang perawat itu memiliki penilaian sendiri, kenapa 4 jam, kenapa 2 jam sekali, itu ada justifikasi perawat. Jadi itu yang membuat kita itu dinamis, tidak berpatokan pada jam untuk memberikan asuhan. Nah, di sini kita OTEK yang tadi saya sampaikan,
inilah bentuk secara kertasnya, formnya seperti ini. Dan selanjutnya adalah menyusui tidak efektif. Pada menyusui tidak efektif, kita lihat bahwa penyebabnya ada dua. Mengapa ketidakadekuatan, kok tidak memilih penyebabnya ketidakadekuatan suplai ASI? Karena payudaranya sudah bengkak. Bukan suplai yang berkurang, tetapi oksitosin yang tidak adekuat. Itu. Nah, balik lagi, berarti pengetahuan kita tentang daerah laktasi yang harus kita kuasai sehingga kita benar-benar menentukan penyebabnya sih. Penyebab kita temukan dengan tepat, maka luarannya tepat juga, intervensinya pas. Tetapi kalau penyebabnya kita menentukannya salah, luaran dan intervensinya juga mungkin bisa tidak tepat. Nah, ini yang saya ambil di buku bahwa menyusui tidak efektif, dilihat dari tanda objektifnya berdasarkan tadi di sana BAK-nya 3 kali ya, sedangkan menurut di buku itu 8 kali. Nah, setelah kita menegakkan diagnosis keperawatan, kita balik lagi. Teman-teman sejawat nurse bisa mengambil buku luarannya, mulailah dari belakang, lihat tanda diagnosis keperawatannya apa, menyusui tidak efektif. Lihat luaran utamanya, status menyusui. Dari SLKI, status menyusui sudah kita temukan, kita langsung ke depan, status menyusui. Jadi untuk menggunakan buku SLKI dan SIKI, sekali lagi, dari belakang baru ke depan. Nah, ini SLKI. Status menyusui. Status menyusui membaik. Saya tidak bisa merubah status menyusui meningkat, karena itu adalah measurable yang seharusnya sesuai dengan buku panduan yaitu SLKI. Status menyusui membaik setelah dilakukan tindakan perawatan selama 4 jam dengan kriteria hasil sebagai berikut. Kemampuan ibu memposisikan bayi dengan benar meningkat, jadi kemampuan meningkat. Tetesan ASI meningkat, kepercayaan diri ibu meningkat. Perlekatan bayi pada payudara ibu membaik. Di buku balik lagi, nanti juga kita akan merevisi sesuai dengan bidang ilmu. Kalau teman-teman sejawat sering menggunakan buku SD3S ini, maka masukan buat kami pun akan lebih banyak lagi, dan buku ini akan menjadi sempurna adanya dan dipakai dari Sabang sampai Merauke. Saya lanjutkan, untuk perlekatan bayi pada payudara ini membaik. Sedangkan kalau kita lihat ke sebelah kanan, di bukunya mengatakan perlekatan bayi pada payudara meningkat. Perlekatan itu dari yang tidak baik menjadi baik, bukan dari yang menurun menjadi meningkat, karena skalanya karena perlekatan itu sebetulnya ada skalanya, semakin skalanya besar semakin baik. Kemudian untuk frekuensi miksi baik membaik. Nah, luaran bisa dimodifikasi, bisa ditambah, bisa dikurangi. Contohnya seperti ini. Kita tahu miksi bayi yang benar ketika mendapat ASI adalah lebih dari 8 kali per hari. Apabila bayi kurang dari 8 kali per hari, berarti status menyusuinya ada masalah atau menyusuinya ada masalah. Tolok ukur yang bisa kita ukur bersama adalah frekuensi miksi bayi. Nah, ini diperlukan justifikasi atau pengetahuan dari seorang perawat itu sendiri, berapa rentang nilai. Jadi boleh saja teman-teman menunjukkan ada rentang nilai di sini yang bisa sebagai patokan bahwa hasilnya itu membaik atau meningkat dalam arti positif ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa tautan SDKI, kemudian kita akan melingkan dengan intervensi. Menyusui tidak efektif, intervensinya edukasi menyusui. Sekali lagi, intervensi utama harus dilakukan terlebih dahulu sebelum intervensi pendukung. Contohnya, ketika dia mau melakukan promosi perlekatan di intervensi pendukung, tapi edukasi menyusuinya belum dilakukan, itu akan bermasalah nanti. Jadi intervensi utama bisa menyelesaikan semua masalah, bisa ditambah dengan intervensi pendukung ataupun tidak, sesuai dengan keadaan ibu. Nah, ini untuk edukasi. Untuk edukasi di sini kita terlihat tidak ada K, tidak ada kolaborasi, bukan OTEK tapi OT. OT di sini intervensinya observasi, identifikasi kesiapan menyusui, identifikasi tujuan dan keinginan menyusui. Kalau di observasi ibunya tidak ingin menyusui, ya sudah, tidak usah dilanjutkan ke bawah karena terapeutik berdasarkan dari observasi. Menyusui itu adalah mau dan ingin. Kemauan yang kuat akan membuat ibu ini akan termotivasi, walaupun banyak masalah dia akan terus
melakukan usaha untuk bisa menyusui. Terapeutik di sini tindakan keperawatan sediakan materi dan media Penkes sehubungan dengan apa yang dia perlu pada data observasi. Jadwalkan Penkes sesuai kesepakatan, beri kesempatan untuk ibu bertanya. Dukung ibu meningkatkan kepercayaan diri menyusui, libatkan sistem pendukung suami dan keluarga. Nah, tidak kalah pentingnya adalah edukasi. Loh, kok di Siki edukasinya cuma ajarkan perawatan payudara misalnya. Dari 4 ini berikan konseling, jelaskan manfaat aja. Nggak perintil lagi. Nah, untuk edukasi, kita kasih koridornya, kita kasih relnya. Ini loh, ibu yang mengalami masalah menyusui, itu kita harus mengajarkan perawatan payudara. Dan itu diserahkan kepada rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya untuk membuat SPO, standar prosedur operasional. Apa sih perawatan payudara? Karena setiap rumah sakit memiliki berbeda-beda cara perawatan payudara. Contoh yang tadi, ketika payudara ibu bengkak, ada rumah sakit yang SPO-nya adalah kompres panas, kompres dingin. Sedangkan ada rumah sakit lain yang menggunakan hanya kompres dingin. Nah, itu kan perlu evidence base bagaimana menjembatani ini agar kita semua sama. Nah, ini adalah diagnosis keperawatan yang secara kita bisa lihat menyusui tidak efektif, berhubungan dengan payudara bengkak, ditandai dengan bayi tidak melekat dengan baik, tidak baik, ASI tidak menetes. Kemudian apa sih yang diharapkan itu luarannya apa? Status menyusui membaik setelah dilakukan perawatan selama 4 jam. Kenapa saya menggunakan 4 jam? Karena pengkajian saya itu hari kedua. Di hari kedua ibu postpartum itu pulang. Jadi saya harus berusaha memberikan asuhan keperawatan selama 4 jam untuk mencapai kriteria seperti ini. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya tadi OT, seperti itu. Terapeutik, observasi, terapeutik, dan edukasi. Nah, itu mungkin gambaran aplikasi cara penggunaan dari data pengkajian, kemudian kita kategorikan, kemudian kita dari SDKI keluaran, habis keluaran ke intervensi. Itu terima kasih untuk waktu dan kesempatannya.